Hampir setiap hari kerjaan saya tuh dengerin podcast atau dengerin YouTube yang ngebahas soal orang-orang sukses. Dan satu hal yang saya pelajarin dari semua orang sukses ini bahwa nggak ada kesuksesan mereka yang sama. Semua cara suksesnya beda. Tapi semua kesuksesan mereka punya kerangka yang mirip-mirip. Dan kalau boleh saya simpulkan apa yang saya pelajari tentang hari ini, tentang kesuksesan dari orang-orang ini, saya menemuin tuh bahwa ada beberapa hal. Saya belum mau ngomong satu atau duanya karena saya juga masih takutnya nambahin lagi nih. Yang pertama, suksesnya mereka itu dimulai dengan cara mereka sadar, mereka punya awareness. Oke, saya begini dan saya pengen begini. Contohnya, saya orang di desa. Apa sih keterbatasan saya? Apa sih kemampuan saya? Saya pengen jadi apa? Jadi apa, seperti apa, terus jadi apa, yang punya apa, jadi apa, yang lakuin apa. Mereka sadar jelas seperti apa kesuksesan menurut mereka itu, dan mereka menuliskannya. Habis mereka tulisin, mereka juga take action. Tiap hari mereka melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka sama kesuksesan itu. Karena sukses itu nggak akan datang dalam waktu satu malam, tapi beribu-ribu malam. Dan saya juga belajar bahwa kalau mau sukses perlu yang namanya disiplin dan juga konsistensi. Disiplin itu melakukan hal yang sama terus menerus dengan perbaikan sedikit demi sedikit. Konsisten itu tetap muncul walaupun lagi nggak bisa kasih yang 100%. 10%, 5% pun tetap muncul, tetap melakukan satu hal yang kamu udah tentuin untuk mendekatkan kamu menuju kesuksesan. Itu yang pertama, mereka punya kesadaran dan mengambil tindakan. Yang kedua, mereka ngebangun di dasar yang benar. Tuhan Yesus sudah ngajarin bahwa ada orang yang ngebangun di tanah pasir dan ada juga yang ngebangun di batu karang. Kalau dan Tuhan tuh jelas di situ bahwa badainya pasti akan datang. Badainya pasti akan datang gitu. Pilihan kita cuma dua gitu. Bangunnya di batu karang apa bangunnya di pasir? Mau nggak kita bangun dengan sistem yang udah bagus, dengan iman yang benar, dengan percaya sama Tuhan gitu. Mau nggak kita bangun dalam dasar firman Tuhan juga? Jadi kita bangunnya di batu karang. Karena let's say kita bangun satu rumah terus roboh di atas pasir gitu, kena badai roboh. Kan nggak mungkin dong kita yang udah tahu gagal kayak gitu mikirnya gini, kalau saya bangun 3 lantai di atas pasir pasti nggak akan kenapa-napa. Tetap aja mau bangunnya 21 lantai pun, tapi kalau di atas pasir ya akan hancur juga pas lagi badai itu terjadi. Yang penting kita harus lakukan adalah membangun itu di dasar yang benar. Dasar yang benar gimana? Biar kita udah jelas banget ngebahasnya. Lakuin itu untuk buat Tuhan. Dia udah ekstra mile. Kalau ada yang ngajak kamu satu jalan 1 mil, lakukan keduanya. Terus juga jujur, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, dan masih banyak hal lainnya yang bisa bawa kamu kesuksesan, menuju kesuksesan. Yang ketiga, punya cara pandang yang benar. Setiap masalah belum tentu jadi masalah. Kamu perhatiin koin itu ada 2 sisinya. Ada sisi depan, ada sisi belakang. Jadi setiap kejadian ada sisi baik, ada sisi buruk. Yang jadi masalah, kita mau fokusnya kemana?
Kalau kita fokusnya terus ngelihat sisi buruknya, kita nggak akan pernah ngelihat sisi baiknya. Karena harus kita balik. Kalau misalnya kondisi keadaannya tuh buruk banget, coba tanyain ke diri kamu sendiri, apa pelajaran yang bisa saya pelajarin dari kejadian buruk ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan ke saya untuk saya bisa menghindari kejadian buruk ini terjadi lagi sama saya? Dari kita punya perspektif yang beda, kita bisa punya mindset yang berbeda. Karena mindset kita itu ditentukan dari gimana caranya kita melihat segala sesuatu. Jadi pertama kita harus punya kacamata yang benar dulu tuh. Kalau kita udah punya kacamata yang benar, kita nangkep yang benar. Karena misalkan kamu pakai kacamata warnanya hijau, kalau bunga itu warnanya kuning, yang kamu lihat akan jadi warna yang lain. Mungkin jadi warna hijau, atau mungkin jadi warna lime, atau warna apalah itu jadi nggak jelas gitu. Kita lihat kacamata hitam gitu, kita pakai kacamata hitam, mau ngeliat sesuatu yang putih juga jadi abu-abu. Dan pemrosesan pertama itu, mata kita tuh jauh lebih cepat daripada kuping kita. Prinsip kecepatan cahaya sama kecepatan suara. Jadi kalau orang ngomong, ya banyak-banyak denger lah. Kita secara manusia, komunikasi itu sebenarnya 60% kita komunikasi itu di gestur, di cara orang ngelihat kita nempatin diri kita gimana gitu. Senyum kita, cara kita ngelihat mereka, apakah kita matanya ngelihat ke kiri ke kanan gitu, nggak fokus, atau ya orang tahu gitu. Tanpa kita harus ngomong pun orang udah ngerti bahwa ada sesuatu nih. Apakah kita setuju, apakah kita tidak setuju. Dan memang Tuhan juga udah ngingetin gitu, mata itu akan gimana ya, mempengaruhi iman kita. Makanya kan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah gitu, dan percaya walaupun belum melihat. Tuhan mau kita agak sedikit lambat untuk asumsi, tapi kita juga harus pasang telinga baik-baik supaya dengerin firman Tuhan juga gitu. Di saat memang ya kan, memang Tuhan ngomongnya nggak pernah tiba-tiba kenceng, "Oi anakku," nggak pernah kayak gitu kan. Kalau yang ada yang kayak gitu ya puji Tuhan, mereka berarti dapat perjumpaan langsung sama Tuhan. Tapi ya sepanjang hidup saya Tuhan tuh ngomongnya tuh antara lewat kejadian buruk, lewat renungan, lewat Alkitab, lewat tiba-tiba nginget ada ayat, nginget aja ada lagu gitu. Tuhan ngomongnya tuh halus. Makanya kita yang harus kadang tutup mata dan fokus dengerin dia. Nah, makanya penting kita punya kacamata yang benar supaya pikiran kita juga benar isinya gitu. Jadi yang pertama itu punya kesadaran dan take action, awareness and action. Kedua, build in the boulder atau bangun di batu karang. Saya baru keluar ini. Dan yang C itu punya apa ya, bisa bahasa Inggris apa ya, clear lens lah, kacamata yang benar gitu. Coba dengan 3 konsep ini aja deh. Oh, yang terakhir, duplikasi. Orang yang sukses itu bisa mencontoh orang sukses lainnya dan bisa menghasilkan orang-orang sukses lainnya. D-nya duplikasi itu. Baru aja dapat ilham. Oke, semoga kalian lakuin tuh keempat itu deh. Pertama, kalian punya kesadaran dan kalian lakuin apa yang kalian pengenin. Kedua, kalian bangun di batu karang. Ketiga, kalian punya kacamata yang benar. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya pengertian, berikan saya hikmat untuk ngelihat kok masalah begini banget, kok hidup begini banget, tapi Tuhan mau ngajarin apa nih? Berikan saya perspektif yang benar Tuhan. Dan yang terakhir ini untuk kalian bisa mencontek. Kalau di sekolah nggak diajarin nggak boleh contek, nggak boleh ini, harus jujur segala macam. Tapi di kehidupan nyata
mencontek itu sebuah skill yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena sukses meninggalkan jejak gitu. Kita bisa contoh orang-orang sukses di bidang yang kita mau. Saya nggak tahu kan bidang kalian apa, tapi ya kalian bisa cari itu. Siapa yang orang paling sukses, nomor 1, yang paling dikenal se-Indonesia tentang hal bla 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 gitu. Ya udah kalian contoh plek ketiplek. Contoh bener-bener aja, nggak mereka udah sukses kok. Mereka udah sukses. Kalau kamu lebih pintar daripada mereka, ya kamu akan pasti lebih kaya daripada mereka. Udah pasti dong. Makanya kalau kamu pengen jadi sekaya mereka, ya intinya ikutin aja cara mereka kerja gitu. Duplikasi aja gitu. Kalian contek plek ketiplek gitu. Habis itu, kalau kalian udah melebihi mereka, antara kalian contek orang yang lebih hebat atau kalian modifikasi. Dan dari situ kita juga bisa membantu orang lain untuk sukses. Kita bisa duplikasi kesuksesan kita ke orang lain. Dan disitulah sih menurut saya sebuah kesuksesan itu jadi. Karena kalau suksesnya cuma di kamu doang, tapi di anak dan cucu kamu itu langsung berantakan hidupnya, buat saya sih itu nggak sukses-sukses amat. Tapi kalau kamu bisa membuat generasi yang terus-menerus sukses, nah disitulah tuh pantas banget untuk kamu dicontoh, pantas untuk kamu tuh ditiru gitu. Karena kalau kalian bisa terus-menerus sukses, bahkan diturun-turunin sampai anak cucu suksesnya, berarti cara kalian sukses udah top mahkotop gitu. Ya semoga kalian dapat ya manfaatnya. Sadar juga bahwa memang sukses setiap orang tuh pasti beda. Buat saya pribadi, saya nganggap diri saya sukses kalau saya jadi seorang ayah yang baik. Permasalahannya yang kasih tahu saya ayah yang baik atau enggak itu bukan saya. Yang nentuin ya, yang nentuin itu bukan saya. Yang nentuin itu orang lain. Yang nentuin itu istri saya, anak-anak saya, apakah saya jadi suami atau jadi ayah yang baik atau enggak gitu. Yang bisa saya lakukan, fokus aja, kasih yang terbaik. Dan suksesnya tiap orang karena berbeda-beda, pasti caranya juga berbeda-beda. Makanya kalian bisa lakuin 4 hal tadi. Dan saya berharap kalian yang udah coba ngelakuin ini semua, dan dalam pimpinan Tuhan bisa dapetin apa yang kalian impikan. Dan semoga kalian terbantu lewat video ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau cerita-cerita tentang perjalanan sukses kalian, boleh banget untuk komen. Saya seneng banget kalau misalnya saya bisa ketemu orang-orang yang ya bisa ngobrol bareng. Mungkin kita bisa tukeran WA, bisa jadi temen, atau bisa jadi business partner. Who knows? Gak ada yang tahu gitu kan. Intinya tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.